Kisah nyata mengharukan seorang banser yang bertemu Mbah Hasyim Asy'ari saat kesulitan. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional. Ia merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar atau pimpinan tertinggi pertama Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim Asy'ari memiliki julukan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru, dan telah hafal kutubus sita atau hadis 6 riwayat. Ia juga memiliki gelar Syekhul Masyayikh yang berarti gurunya para guru. Mbah Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagian masyarakat Indonesia maupun dunia memiliki karamah sebagai wali Allah. Dikisahkan pada suatu ketika diadakan diklat Sarbanser di suatu daerah luar Jawa. Ada ratusan yang mengikuti kegiatan diklat SAR GP Ansor yang selalu diawali di hari Jumat setelah sholat Jumatan sampai pembayatan di Ahad malam. Namun yang menarik di sini adalah ada salah satu calon peserta diklat Sarbanser yang datangnya terlambat. Ia datang pada Sabtu pagi. Ia naik sepeda motor butut miliknya berangkat dari rumah pada Jumat setelah Jumatan. Karena jaraknya dari rumah ke lokasi diklat SAR sangatlah jauh, harus melintasi hutan belantara yang luas dan juga perjalanan panjang. Waktu sudah sore. Setelah melaksanakan sholat asar sebelum perjalanan memasuki hutan, ia pun melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor bututnya itu. Di tengah hutan belantara, sepeda motornya masuk ke selokan pinggir jalan karena tergelincir. Sementara ia seorang diri, sehingga tidak bisa mengangkat sepeda motornya yang masuk ke selokan. Akhirnya ia pun menunggu pengguna jalan yang lewat. Sampai fajar tiba, ia menunggu orang yang melintasi jalanan tersebut untuk dimintai tolong membantunya mengangkat sepeda motornya itu. Namun yang aneh, tiba-tiba ada seorang laki-laki sepuh berjalan kaki dengan tongkat di tangannya datang menghampirinya. Terjadi dialog antara keduanya. "Kamu mau pergi kemana, nak?" tanya sang kakek kala itu. "Saya mau pergi mengikuti kegiatan diklat SAR, Kek," jawab anak muda itu. "Diklat SAR itu apa?" tanya kakek lagi. "Diklat SAR itu pelatihan prajurit NU, Kek," jawab anak muda itu lagi. "Sepeda kamu kenapa?" tanya kakek. "Terperosok ke selokan, Kek," jawabnya lagi. "Baik, saya bantu," timpal sang kakek lagi. Tiba-tiba kakek tersebut membantu mengangkat dan menarik sepeda motor pemuda itu. Akhirnya sepeda motornya sudah berada di jalan. "Nak, silakan lanjutkan perjalananmu menjadi banser NU. Dengan begitu kamu akan menjadi santri para ulama, pendiri NU. Jadilah santri yang patuh dan taat pada kiai-kiaimu," pesan sang kakek kala itu. "Insyaallah, Kek, terima kasih sudah dibantu," balas anak muda itu. Setelah kejadian fajar itu, sampailah pemuda itu di tempat diklat Sarbanser. Dia mengikuti setiap materi yang diberikan para instruktur dan senior-seniornya. Kemudian tibalah pada materi rihlah atau silaturahmi ke rumah kiai daerah tersebut. Pemuda itu dan ratusan peserta yang lainnya masuk ke rumah sang kiai. Pemuda itu melihat foto berukuran besar di dinding ruang tamu sang kiai itu. Dia bertanya kepada salah satu instruktur, "Wajah laki-laki sepuh di foto itu siapa?" tanya anak muda itu. "Dia adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jami'iyah Nahdlatul Ulama," jawab sang instruktur. "Masya Allah," timpal anak muda itu. Seketika pemuda itu bercucuran meneteskan air mata karena haru, bangga dan juga heran. "Masya Allah, laki-laki sepuh itulah yang menolong saya ketika sepeda motor saya tergelincir di selokan jalanan tengah hutan belantara saat perjalanan saya mengikuti diklat SAR ini," kata anak muda itu. "Masya Allah, benarkah?" timpal sang instruktur lagi. "Benar, ternyata beliau adalah Mbah Hasyim yang menolong saya. Masya Allah," kata anak muda itu lagi. "Alhamdulillah, kamu ternyata salah satu dari kami yang mendapatkan karomah dari beliau," ujar sang instruktur. Akhirnya pemuda tersebut pun semakin mantap mengikuti diklat SAR.
dan menjadi Banser yang tangguh militansinya. Begitulah kisah seorang anggota Banser yang ditemui Mbah Hashim Asy'ari saat mengalami kesulitan. Dilansir dari portal Majalengka dari akun Facebook PAC GP Ansor, kisah itu tanpa tahun, termasuk tanpa disebutkan nama anggota Banser yang dikisahkannya itu. Semoga bermanfaat.